Dan tadi saya sampaikan juga bahwa rancangan undang-undang ini juga harus memperhatikan konstitusi pasal 28G, di mana setiap orang berhak atas perlindungan. Salah satunya adalah harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam konteks ini saya pikir integritas penegakan hukum atau integritas aparat penegak hukum menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kemudian instrumen penegak hukum tidak dijadikan tidak diarahkan untuk melakukan perbuatan atau penegakan hukum yang abuse dari kewenangan yang dia miliki. Jadi melihat sekali lagi melihat kekuatan yang ada di parlemen dan kemudian keinginan Presiden Jokowi yang diterjemahkan oleh Prof. Mahfud, saya percaya bahwa rancangan undang-undang ini bisa selesai sebelum pemilihan presiden berlangsung. Dan tentu saja harapan kita ini bukan dalam rangka untuk mengungkit atau menyaksikan semacam sebatas pencitraan saja, tapi benar-benar konkret. Nah, karena itu harus teratur dan terukur rancangan undang-undang ini sehingga hak-hak pribadi orang juga harus dihargai dan itu diatur dalam konstitusi. Karena memang undang-undang ini sangat strategis dalam konteks menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Coba kita perhatikan ketika ada penangkapan yang dilakukan oleh KPK misalnya, selalu ada uang asing waktu kita terbatas yang didapat. Artinya ada uang asing, bukan uang negara kita, yang berarti kan sangat bebas berkeliaran itu. Kita dapat poinnya. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Denny Indrayana bahwa di situ memang selain undang-undang RU ini bagus, tapi di situ juga katakanlah ada celah power abuse gitu, dan setiap orang juga punya hak asasi untuk mempertahankan harta kepemilikannya. Bagaimana Abang melihat bahwa kedepannya ini masalah ini kalau undang-undang ini bisa terrealisasi tidak terjadi? Ya, karena itu penting dalam proses legislasinya niat untuk pemberantasan korupsi yang dikedepankan, bukan kemudian nanti dalam pembahasannya ada arah-arah yang membelokkan maksud dari adanya perampasan aset ini. Itu sebabnya saya tadi menggarisbawahi bahwa kalau memang serius pemberantasan korupsi dilakukan, kita tidak bisa hanya bicara perampasan aset dan yang lain-lain. Sekarang ini satu saja di antara 5 tadi lah. Undang-undang KPK itu loh, yang betul-betul menyebabkan KPK sekarang menjadi relatif lumpuh itu, tentu harus dikembalikan sebagaimana yang dulu. Supaya kemudian kita punya integritas di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, di semua institusi dan lembaga-lembaga penegak hukum kita. Kalau kemudian RUU perampasan aset ini baik sekalipun, tapi integritas penegakan hukumnya dan KPK-nya lumpuh, presidennya tidak punya visi anti korupsi, dan lain-lain tadi, ya akhirnya kita akan melihat ini bagian dari, kalau menggunakan istilah rekan Gita Wirawan, festivalisasi saja. Atau dalam bahasa politik pencitraan saja. Seakan-akan muncul semangat anti korupsi, padahal dalam realitasnya ya hanya untuk menaikkan citra seolah-olah gitu. Baik, Bang Refy, terakhir saja singkat. Pertama, silakan. Apakah kemungkinan undang-undang ini dipakai untuk kepentingan politik? Itu sangat mungkin. Oleh karena itu kita semua harus ikut terlibat untuk membicarakan, mengkaji